Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam tak lupa kita ucapkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen Mairul sebagai dosen pengampu mata kuliah PKN dan juga teman-teman seperjuangan saya. Baiklah, sebelumnya di sebelah kiri saya Putri Aisyah dengan NIM 2124210 dan di sebelah kanan saya ada An-Nurida Khairunisa dengan NIM 2124217. Baiklah, sebelum kita mulai presentasi kali ini, maka alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dimulai dengan saya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم.
Dengan berakhirnya pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, maka untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, kita mulai saja presentasi pada kali ini, yang membahas tentang supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam ketahanan nasional. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu hukum, apa itu tujuan dari hukum, kenapa diciptakannya hukum, dan apa itu supremasi hukum. Perlu teman-teman ketahui bahwa hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma atau sanksi-sanksi yang mengikat suatu masyarakat. Tujuan dari adanya hukum. Kenapa diciptakannya hukum? Tujuannya adalah untuk mengendalikan perilaku manusia demi menjaga ketertiban, keadilan, dan juga mencegah terjadinya kekacauan. Selanjutnya kita bahas mengenai supremasi hukum. Supremasi hukum dapat dimaknai sebagai asas legalitas. Nah, apa asas legalitas itu? Asas legalitas adalah suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipidana apabila sudah diatur dalam perundang-undangan sebelum tindakan tersebut dilakukan. Jadi, dapat kita pahami bahwa jika suatu perbuatan atau tindakan tersebut belum ada diatur dalam perundang-undangan, maka tidak bisa ditindaklanjuti atau dipidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa asas ini adalah asas fundamental yang harus dipertahankan demi kepastian hukum. Supremasi hukum atau asas legalitas tadi merupakan suatu landasan penting yang mengatur tindakan manusia, baik dilakukan secara pribadi maupun dilakukan secara berkelompok. Tujuan dari diciptakannya atau adanya supremasi hukum ini adalah untuk menjaga stabilitas negara atau bangsa dan menciptakan atau menjaga keadilan. Maka, suatu negara harus memiliki supremasi hukumnya untuk menyelesaikan masalah dan melindungi warga masyarakatnya. Menurut Gustav Rodbrecht, seorang filsuf dan Dewan Kehakiman Germany, menyatakan bahwa terdapat 3 nilai penting hukum, nilai dasar hukum. Yang pertama ada nilai keadilan, nilai kegunaan, dan juga kepastian hukum. Nah, apa yang dimaksud oleh Gustav tentang nilai keadilan? Jadi, keadilan yang dimaksud oleh Gustav adalah keadilan merupakan landasan moral hukum atau tolak ukur hukum yang positif. Jadi, hukum yang positif apabila terdapat nilai keadilan. Selanjutnya adalah kegunaan atau manfaat. Dalam penegakan hukum, antara manfaat dan pengorbanan harus proporsional, atau antara manfaat dan pengorbanan harus seimbang. Selanjutnya ada kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat dan harus ditaati, walaupun terkadang hukum tersebut tidak adil. Jadi, dapat dikatakan sebagai kepastian hukum apabila masyarakat mentaati hal tersebut walaupun terkadang hukum tersebut tidak adil. Nah, dengan adanya nilai-nilai yang berbeda tersebut, maka penilaian terhadap keabsahan hukum atau perbuatan hukum memiliki makna yang berbeda, tergantung pada sudut pandang masing-masing orang. Sehingga setiap orang memiliki makna tersendiri tentang pengertian dari keabsahan hukum tersebut. Baik,
Selanjutnya kita masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh Putri Aisyah. Kepada Putri Aisyah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aisyah dengan NIM 2124210 yang selanjutnya akan membahas tentang lembaga penegak hukum, unsur pelaksana pokok, definisi HAM, dan prinsip HAM. Di dalam hukum ada unsur pelaksana pokok yang merujuk kepada lembaga atau institusi yang mempunyai tugas utama dalam sistem hukum. Tugasnya ini berupa penegakan hukum, penyelesaian sengketa, dan perlindungan hak. Unsur ini berada di intisari dari suatu hukum di dalam negara, dan ia berwenang di bawah undang-undang negara. Ada 3 lembaga yang saling berkaitan untuk mewujudkan keadilan. Yang pertama yaitu ada lembaga legislatif, yaitu lembaga yang membuat undang-undang. Yang kedua yaitu ada lembaga eksekutif, itu lembaga yang menjalankan undang-undang. Yang ketiga ada lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang menegakkan undang-undang. Mungkin teman-teman sudah mengetahui 3 lembaga tersebut, yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Yang pertama yaitu lembaga legislatif, yakni lembaga yang membuat undang-undang, yang diperankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua yaitu ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif yang sudah dijelaskan tadi bahwa lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan undang-undang. Nah, unsur pelaksana pokoknya yaitu kepolisian yang beranggotakan polisi, yakni Kapolri, Kapolda, Kapolsek, dan jajaran di bawahnya. Yang ketiga yaitu ada lembaga yudikatif, lembaga yang menegakkan undang-undang yang sudah dibuat dan dijalankan oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Lembaga yudikatif, unsur pelaksana pokoknya ada 4. Yang pertama, kehakiman atau hakim, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, ada kejaksaan atau jaksa, yaitu Jaksa Tinggi, Jaksa Agung, Jaksa Negeri, dan Jaksa Fungsional. Yang ketiga yaitu advokat atau pengacara. Yang keempat ada Badan Pemasyarakatan atau Bapas dan Lapas. Bapas dan Lapas ini bertugas untuk membina dan merehabilitasi para pidana untuk bisa kembali ke lingkungan masyarakat. 3 lembaga tersebut saling berkaitan, yakni bisa kita contohkan kepada undang-undang yang dibuat secara benar oleh lembaga legislatif. Dari undang-undang tersebut lahirlah sebuah hukum yang diterapkan secara efektif oleh lembaga eksekutif, dan dari hukum tersebut lahirlah sebuah sengketa yang diselesaikan dengan cara yang adil oleh lembaga yudikatif. Jika 3 lembaga tadi tidak saling terikat, maka keadilan yang diimpikan oleh masyarakat itu tidak terwujud. Nah, selanjutnya kita masuk kepada definisi HAM. Sebelumnya, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu HAM atau hak asasi manusia. Nah, di sini saya akan lebih menerangkan secara rinci, secara ringkas mengenai HAM dan prinsipnya. HAM yaitu atau hak asasi manusia adalah suatu hak yang harus
dimiliki oleh setiap manusia dan berhak untuk dipunyai. Ada 4 prinsip yang dimiliki oleh HAM. Yang pertama, tidak dapat dibagi, tidak dapat dicabut, saling berhubungan, dan saling berkaitan. Kita contohkan kepada hak kebebasan beragama, yaitu setiap manusia atau setiap orang berhak memilih dan yakin untuk menjalankan agamanya tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, yang kedua yaitu bisa kita contohkan kepada hak untuk kehidupan, yang dimana setiap orang itu harus hidup, setiap orang harus berhak atas nyawanya. Nah, jika ada masalah dari hukuman mati yang tidak diselesaikan dengan cara yang adil, maka akan menjadi pelanggaran dari hak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anurida Khairunisa dengan NIM 2124217. Baik, saya akan menjelaskan tentang penegakan supremasi hukum melalui implementasi nilai-nilai demokrasi, prinsip-prinsip mencapai tujuan hukum, dan agenda utama reformasi hukum. Bagaimana penegakan supremasi hukum melalui implementasi nilai-nilai demokrasi? Penegakan supremasi hukum dapat diimplementasikan melalui partisipasi masyarakat. Diharapkan gerakan emansipasi sosial dapat mewujudkan keadilan sosial masyarakat. Pada prinsipnya, kerangka utama politik pembangunan hukum nasional sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara harus berpijak pada yang pertama yaitu cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur. Yang kedua yaitu harus dipadu dengan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga yaitu mempersatukan seluruh bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan. Yang keempat yaitu melindungi unsur-unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa. Yang kelima yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan. Yang kelima yaitu mewujudkan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Sejauh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai menurut undang-undang yang akan memenuhi kebutuhan umum. Kedaulatan adalah milik rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka ketertiban ini merupakan tujuan untuk keputusan seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu, koreksi mendasar dalam reformasi yang dipelopori mahasiswa harus ditindaklanjuti dengan agenda utama, yaitu mengubah wajah hukum yang totalitarian menjadi hukum yang berpihak pada keadilan. Untuk itu, hal-hal yang dapat diagendakan sebagai agenda utama reformasi hukum yaitu: yang pertama yaitu menciptakan sistem hukum yang berisi peraturan yang mengikat semua pihak dan materinya tidak boleh berubah-ubah sesuai keinginan yang bersifat arbiter pemerintah. Yang kedua yaitu menjamin kemandirian peradilan untuk mencegah dipakainya hukum sebagai kedok menutupi intervensi kekuasaan yang berlebih. Yang ketiga yaitu menjadikan proses legislasi sebagai proses publik untuk menghindari penerimaan semua masyarakat terhadap hukum. Yang keempat yaitu mengusahakan penegakan hukum secara adil untuk semua orang untuk mencegah timbulnya keberontakan sosial dan nihilisme sosial menyebar tak terkendali. Yang kelima yaitu sistem hukum dan penegakannya diorientasikan menjadi mekanisme pengintegrasian sosial dan tidak sekedar legitimasi institusional yang lepas dari persoalan diterima tidaknya oleh masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Benar atau salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.